Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salih-salihah? Kita berjumpa lagi pada pembelajaran tematik hari ini. Hari ini kita masih melanjutkan tematik tema 5C dengan subtema 1. Muatan pelajarannya adalah PPKN untuk pembelajaran 4 dan 6 ya. Namun seperti biasa Nandaku sekalian, sebelum kita memulai pembahasan materi hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat kita semua dalam menuntut ilmu yang merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan dan juga kemudahan dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini ada 2 pembelajaran yang ingin kita capai ya. Yang pertama, mengidentifikasi makna keberagaman dalam cerita, dan yang kedua, menjelaskan keberagaman makanan tradisional. Wah, pagi-pagi kita bahas makanan ya. Semangat semuanya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke tujuan pembelajaran kita yang pertama ya, yaitu mengidentifikasi makna keberagaman dalam cerita. Nah, berikut ini ada sebuah teks bacaan yang nantinya akan kita identifikasi makna keberagaman dalam cerita yang tertuang pada teks bacaan berikut. Untuk mengetahuinya, yuk kita baca bersama. Adat dan budaya di tanah Minangkabau. Pernahkah kamu mencicipi makanan berupa rendang? Tahukah kamu dari mana rendang tersebut berasal? Rendang merupakan makanan khas suku Minangkabau. Rendang terbuat dari daging sapi dan dimasak menggunakan berbagai rempah-rempah asli Indonesia. Bahkan beberapa orang di belahan dunia menganggap rendang adalah salah satu makanan terlezat di dunia. Selain rendang, suku Minangkabau juga memiliki rumah adat yang sangat unik. Atap rumah adat suku Minangkabau berbentuk runcing merupai tanduk kerbau dan disertai ukiran khas suku Minangkabau pada bagian dinding rumah. Tidak hanya terkenal dengan wisata kuliner dan rumah adatnya, suku Minangkabau juga memiliki adat dan budaya yang masih kental hingga sekarang. Adat dan budaya tersebut antara lain makan bajamba. Makan bajamba bertujuan untuk acara bersosialisasi. Makan bajamba atau makan barapak adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh suku Minangkabau dengan cara duduk bersama di sebuah ruangan yang sudah disepakati. Dalam melaksanakan makan bajamba, tidak ada perbedaan status sosial, semua orang makan bersama. Orang-orang yang ikut makan bajamba akan membuat kelompok kecil yang berisi 3-7 orang dan duduk melingkar. Mereka harus menghabiskan makanan yang ada di depannya. Selain untuk mempertahankan tradisi, makan bajamba juga pernah meraih penghargaan MURI. Pada tanggal 1 Desember 2006, tradisi makan bajamba yang dilakukan di kota Sawah Lunto tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai acara makan bersama terbanyak dan terpanjang dengan peserta 16.322 orang. Begitu banyak adat dan budaya yang ada di tanah Minangkabau, mulai dari kuliner, bangunan adat, hingga tradisi yang masih kental. Hal tersebut membuat tanah Minangkabau menjadi salah satu warisan Indonesia dan banyak menarik perhatian masyarakat dari daerah lain, bahkan dari negara lain. Akan tetapi, kita juga dapat turut serta menjaga warisan budaya yang ada di tanah Minangkabau dengan cara mengetahui dan mempelajarinya serta menyebarluaskan kebudayaan tersebut. Nah, itu tadi adalah teks bacaan terkait dengan adat dan budaya di tanah Minangkabau. Sekarang kita mau identifikasi makna keberagaman dalam cerita teks tersebut dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teks bacaan yang barusan kita baca ya, seperti bagaimana ciri-ciri rumah adat suku Minangkabau,
yaitu atap berbentuk runcing, menyerupai tanduk kerbau, dan disertai ukiran khas suku Minangkabau pada bagian dinding rumah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa makanan khas dari suku Minangkabau? Yaitu rendang. Selain makanan khas dan juga rumah adat, tradisi apa yang dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau dari dulu hingga sekarang? Yaitu tradisinya makan bajamba. Apa yang dimaksud dengan tradisi makan bajamba? Yaitu tradisi yang dilakukan oleh suku Minangkabau dengan cara duduk bersama di sebuah ruangan yang sudah disepakati. Tujuannya adalah untuk acara bersosialisasi. Tradisi apa yang tercatat dalam Museum Rekor Indonesia? Berikan penjelasannya. Makan bajamba pernah meraih penghargaan MURI pada tanggal 1 Desember 2006 yang dilakukan di kota Sawah Lunto sebagai acara makan bersama terbanyak dan terpanjang dengan peserta 16.322 orang. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kita membantu masyarakat Minangkabau menjaga dan melestarikan budaya mereka? Jelaskan pendapatmu. Cara kita membantu masyarakat Minangkabau menjaga dan melestarikan budaya mereka yaitu dengan cara mempelajari dan menyebarluaskan kebudayaan tersebut. Jadi seperti itu ya cara kita mengidentifikasi makna keberagaman dalam cerita yang disampaikan di dalam sebuah teks bacaan. Jadi yang pertama untuk mengidentifikasi itu kita buatkan daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba ya, disesuaikan dengan isi teksnya. Kemudian kita jawab pertanyaan yang kita buat tersebut. Dari jawaban itulah kita peroleh identifikasi makna keberagaman dalam cerita yang disampaikan di dalam teks bacaan yang kita baca. Paham ya sampai di sini? Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menjelaskan keberagaman makanan tradisional. Yang pertama ada pempek ya. Ada yang sudah pernah makan pempek di sini? Pempek itu berasal dari daerah mana ya? Ya, tepat sekali. Makanan khas ini berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang ya. Makanan tradisional ini berbahan dasar tepung tapioka, telur ayam, dan daging ikan. Untuk penyajiannya, pempek biasanya dilengkapi dengan kuah cuka atau cuko, mie kuning, dan mentimun. Kuah tersebut terbuat dari air cuka, gula, cabai rawit yang sudah dihaluskan, ebi, dan bawang putih. Jadi pempek ini merupakan salah satu makanan tradisional yang ada di Indonesia ya, yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya dari Palembang. Oke, dari Palembang kita bergeser ke Jawa Timur ya. Ada makanan tradisionalnya yang disebut rawon. Ayo, siapa di sini pernah makan rawon atau siapa yang suka rawon? Rawon ini adalah makanan tradisional Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Sama seperti makanan tradisional lainnya, rawon juga memiliki ciri khas. Rawon dikenal sebagai makanan yang kaya akan rempah khas Indonesia. Rawon merupakan makanan yang berisi daging sapi dengan campuran kuah yang berwarna hitam. Kuah rawon terbuat dari rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, kunyit, jahe, cabai, asam jawa, dan biji keluak. Biji keluak itulah yang membuat kuah rawon menjadi berwarna hitam. Ayo, Ananda sudah pada sarapan semuanya? Nanti ngiler nih lihat gambar-gambar makanan yang ibu tampilkan ya. Nah, kebetulan ini sekarang adalah makanan favorit ibu ya, kesukaan ibu, yaitu coto Makassar. Ayo, siapa di sini yang suka juga dengan coto Makassar? Dari mana ini asalnya coto Makassar? Tentu dari Makassar ya. Dari provinsi mana itu Makassar? Yaitu Sulawesi Selatan. Nah, coto Makassar ini termasuk makanan berkuah yang berbahan dasar daging sapi, ditambah dengan jeroan sapi berupa paru, hati, usus, jantung, dan babat sapi. Untuk kuahnya, makanan ini menggunakan sejumlah rempah-rempah Indonesia dan gilingan kacang tanah yang sudah digoreng. Untuk menyantapnya, coto Makassar biasanya dilengkapi dengan ketupat atau burasa serta sambal tauco. Dari Makassar kita bergeser ke Pontianak.
ada makanan khas daerahnya berupa lemper pengkang. Makanan ini berasal dari Desa Peniti, Kecamatan Siantan. Lemper pengkang berbeda dengan lemper pada umumnya. Lemper pengkang berbentuk kerucut dan diikat dengan 2 bilah potongan lidi. Lemper pengkang berbahan dasar beras ketan yang dimasak dengan santan dan diisi dengan ebi kering. Lemper pengkang biasanya disajikan dengan sambal pedas dan sambal kepa. Selanjutnya kita ke Indonesia Timur ya, khususnya di Papua. Ada makanan khas Indonesia berupa papeda. Papeda ini kalau di Luwu Timur atau di Makassar disebutnya kapurung ya. Papeda ini juga merupakan makanan pokok pengganti nasi di Papua ya. Sebagai makanan pokok, papeda terbuat dari tepung sagu. Tepung sagu dipilih karena mengandung karbohidrat seperti nasi. Papeda disajikan dengan kuah ikan kuning. Kuah ikan kuning tersebut dibuat dari olahan ikan yang dibakar atau digoreng dan dicampurkan dengan kuah kuning. Untuk menyantapnya, orang-orang di Papua menggunakan 2 bilah bambu yang dibuat menyerupai sumpit. Oke, demikianlah keberagaman makanan tradisional yang ada di Indonesia ya. Itu tadi baru sebagian. Tentu masih ada yang lain dan masih banyak ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, tentu tiap daerah memiliki makanan tradisionalnya masing-masing. Nah, sekarang tugas hari ini ada 2 yang Ibu berikan seperti biasa nandaku sekalian. Yang pertama, jelaskan 1 contoh keragaman adat istiadat yang ada di daerahmu. Keragaman adat istiadat ya. Kalau tadi di Minangkabau itu ada tradisi makan bajamba. Kalau di daerah Ananda sekalian ada tradisi apa? Kemudian nomor 2, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia antara lain makanan khas daerah. Tuliskan 2 contoh makanan khas beserta daerah asalnya. Jelas ya sampai di sini tugasnya? Oke, cukup sekian pembahasan materi hari ini dari Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan istighfar 3 kali dan lanjut dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.